Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizkan Firmansyah di channel Sagala IT. Dan sekarang kita akan ke materi baru ya teman-teman. Sekarang kita akan menuju materi playlist baru saya buat, yaitu Introduction to JavaScript. Ini merupakan salah satu series di web belajar web pemrograman dasar ya. Cuman saya akan ke materi baru yang sebelumnya itu HTML CSS, sekarang ke JavaScript. Oke, kita langsung ke materinya aja. Yang pertama, kita akan mengetahui lebih lanjut tentang JavaScript itu ya. Jadi JavaScript itu suatu bahasa pemrograman tingkat tinggi dan dinamis itu yang digunakan untuk halaman web lebih interaktif. Jadi ya JavaScript ini sebenarnya bahasa web ya, atau web browser. Jadi jika kalian pakai web browser, itu di dalamnya terdapat script-script dari bahasa pemrograman JavaScript ini. Ya tugasnya itu untuk membuat halaman web lebih interaktif gitu ya, lebih ada animasinya atau lebih responsif gitu ya, responsibility dari tindakan user gitu. Nah, ini ada fungsi JavaScript. Fungsi JavaScript itu ya kayak pengertiannya ya, jadi untuk menjadikan halaman web lebih interaktif gitu. Namun JavaScript ini bukan hanya di client side aja yang di web browser tadi, namun ada juga kebutuhan lainnya seperti server side ataupun artificial intelligence gitu ya. Banyak itu library yang emang dibuat untuk memenuhi kebutuhan seperti yang tadi disebutkan gitu. Nah, keuntungan pakai JavaScript nih. Jadi di sini juga ada beberapa keuntungan jika kita memakai bahasa pemrograman JavaScript ya teman-teman. Yang pertama itu mudah dipelajari karena ya banyak dokumentasi juga. Terus sintaksnya yang emang mudah lah gitu ya, karena kita cuma ngakses beberapa fungsi atau objek gitu ya, atau beberapa variabel yang emang udah di paket lengkap di web browsernya. Yang kedua ada powerful ya. JavaScript ini sangat powerful sekali karena nggak sekali sih, maksudnya ya dia powerful gitu karena banyak digunakan di beberapa platform gitu ya, seperti web mungkin, atau ada server, ada AI juga, ada desktop, ada mobile dan lain sebagainya. Jadi dia itu powerful gitu, satu bahasa bisa beberapa platform didukungnya gitu. Yang ketiga, dia banyak dukungan komunitas ya. JavaScript itu juga banyak komunitasnya, contohnya di Facebook atau di GitHub gitu ya. Itu banyak sekali yang kontribut atau ngefork beberapa source code yang emang dalamnya itu diciptain buat dukungan komunitas JavaScript kayak gitu. Dan yang keempat, banyak juga library dan third partinya ya. Kita tahulah sekarang framework yang sedang populer itu ada React, ada Next ya, ada Express, atau ada Node.js. Ya itu semua itu banyak library-nya gitu buat dukungan si JavaScript ini. Karena ya tadi dia itu banyak dukungan komunitasnya, makanya komunitas-komunitas tersebut menciptakan library atau third party untuk kebutuhan programmer gitu dalam menggunakan bahasa pemrograman JavaScript ini. Dan yang kelima ya tadi ya powerful, dia itu cross platform juga gitu. Jadi dia itu support beberapa platform kayak web, ada desktop, ada mobile, ada server, ada AI juga dan lain sebagainya, ada konsol juga gitu. Jadi dia mendukung beberapa platform gitu. Yang terakhir dia juga up to date ya, atau update-nya cepat gitu ya. Karena pengembangan JavaScript itu tergantung ada browsernya atau bahasa pemrograman itu sendiri yang didukungnya gitu. Ada dukungan komunitas juga yang emang cepat gitu pengembangannya ya, kayak React atau Next.js atau Vue.js, atau di bawaan web browser sendiri gitu. Karena kalau web browsernya berkembang, maka kode JavaScript juga berkembang gitu ya. Kita tahu aja dari dulu, dari mulai ECMAScript sampai sekarang S berapa gitu, S8 gitu, atau S9, itu pun dukungan JavaScriptnya banyak sekali gitu. Dan di dalamnya juga terdapat sintaks-sintaks yang emang diciptain untuk kebutuhan programmer itu sendiri. Bagaimana cara menggunakan bahasa JavaScript ini ya? Saya cantumin beberapa contoh di sini. Yang pertama, kita bisa membuat kode sederhana seperti ini. Ini untuk menampilkan hello world ya. Kita pakai console.log atau logging di sini ya. Atau kita bisa membuat variabel seperti ini. Atau kita bisa membuat logic sederhana seperti ini menggunakan branching atau percabangan if ya. Ntar kita console log kalau parameternya bernilai true seperti ini nih. Nah, ini contoh dari kode sederhana menggunakan bahasa JavaScript gitu. Nah, ini kalau kita mau menampilkannya di konsol web browser gitu, kita bisa pakai Ctrl Shift I atau F12 nya buat shortcutnya, atau klik kanan inspect aja. Ntar kita masuk ke konsol seperti ini untuk menampilkan
menampilkan hello world dari console log gitu ya. Atau kita bisa inisialisasi variabel seperti ini dengan let dan nama variabelnya seperti apa, lalu kita isi dengan value yang kita inginkan dari variabel tersebut gitu. Lalu kita console log aja gitu isi variabelnya. Nah, lalu kita bisa menampilkannya di konsol terminal sepertinya dengan menggunakan node runtime environment node ya. Jadi kita bisa pakai node di sini. Kalau teman-teman udah install node, ini gampang sih, tinggal node terus file JavaScript-nya seperti apa kayak gitu. Lalu yang terakhir itu kita bisa menampilkan di web view ya. Ini harusnya di web view aja, nggak di konsol sih. Nah, dengan cara seperti ini nih, saya menggunakan JavaScript internal ya. Jadi si scriptnya itu dimasukin di halaman atau di bahasa pemrograman HTML-nya gitu, di workspace HTML-nya seperti ini. Nah, ini kita bisa menampilkan hello world pada ID result di sini tuh. Nah, mungkin segitu saja penjelasan sedikit tentang introduction to JavaScript ini. Kalau ada pertanyaan silahkan komentar aja di bawah. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam presentasi saya. Dan untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang JavaScript lebih lanjut ya. Jadi yang pertama teman-teman siapkan itu yang ada text editor, ada web browser, ada internet itu opsional, Node.js itu opsional, dan buku catatan itu ya opsional ya. Mungkin segitu saya bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.